Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semuanya. Separuh jiwa. We are just a half without another. Tanpa kehadiran orang lain, kita belum sepenuhnya manusia. Kita cuman separuhnya saja. Pagi ini saya akan menjelaskan Machatzit HaShekel HaKedusha, the Holy Half Shekel, mengenai uang setengah shekel kudus di dalam kitab Torah. Hanya Alkitab yang menuliskan genealogi apapun yang terjadi di alam semesta. Genealogi bangsa yang dimulai dari satu manusia Adam, lanjut terus sampai ke Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, dan lahirlah bangsa Israel. Pagi ini kita juga akan bicara tentang sensus penduduk, genealogi sensus penduduk yang pertama. Tidak ada kitab suci dan buku filsafat kuno manapun bicara esensi filosofi sensus penduduk kecuali Alkitab. Sensus penduduk juga bukan dimulai dari Kaisar Agustus pada zamannya Yesus. Ada pendapat, sensus pertama kali di dunia ini dilaksanakan di Mesir pada zamannya Fir'aun Amasis pada abad ke-16 sebelum Masehi.
Menurut catatan sejarawan Yunani kuno Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, The Histories. Sensus itu dicatat untuk mengetahui mata pencarian seseorang dari penduduk di Mesir dan penarikan pajak. Dan sistem administrasi negara ini rupanya sudah dikenal sejak zaman Fir'aun Amasis 16 abad sebelum Masehi. Namun demikian, genealogi sensus penduduk yang pertama ada di Alkitab sejak kitab Kejadian, tepatnya pada pencatatan keturunan Nuh, yang tentu peristiwa ini lebih dahulu daripada zamannya Fir'aun Amasis dari Mesir itu. Sebab bangsa Mesir adalah keturunan Mitsraim, putra dari Ham, putra dari Nuh. Mengapa sensus perlu dilaksanakan dan dicatat? Filsafat Yahudi mengajarkan setiap orang belum menjadi orang tanpa sesamanya. We are just a half without another. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Demikian juga Adam dahulu, manusia pertama itu. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Vayomer Adonai Elohim lotov heyot ha'adam levado eselo esher kenegdo. Jadi disinilah manusia memang dibentuk sebagai makhluk sosial. Dia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa sesamanya. Setiap orang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup ini kepada sesamanya. Kol Israel arevim zebazeh. Setiap orang bertanggung jawab pada sesamanya. Bagaimana mula bangsa Israel ini dididik oleh Tuhan pada zaman Musa untuk memahami bahwa mereka tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus berkomunitas. Didikan Tuhan ini dimulai ketika Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menghitung orang-orang Israel. Sensus pada zaman Exodus adalah media yang dipakai untuk mengetahui berapa banyak yang memenuhi syarat untuk berperang. Dan kemudian bagaimana nanti tanah perjanjian itu akan dibagikan pada zamannya Yosua. Sensus ini bisa disamakan dengan sensus modern kita hari ini di setiap negara. Suku demi suku, setiap kepala rumah tangga muncul satu persatu di hadapan Musa dan Harun untuk menyebutkan namanya dan kemudian mereka dihitung. Namun sensus pada zaman Exodus bukan sekedar soal angka. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sensus yang alkitabiah ini. Sensus menurut ChatGPT, saya tanya di situ, mengatakan begini, sensus penduduk adalah proses pengumpulan data statistik tentang populasi suatu negara atau wilayah tertentu untuk suatu waktu tertentu. Tujuan utama dari sensus penduduk adalah untuk mengumpulkan informasi demografis yang akurat tentang jumlah penduduk, karakteristik sosialnya, ekonominya, dan demografis mereka. Sensus penduduk biasanya dilakukan oleh badan statistik resmi di suatu pemerintah atau suatu wilayah dalam suatu negara. Tapi kita akan belajar juga mengenai sensus penduduk yang pertama di kitab Kejadian. Sensus penduduk yang pertama kali di Alkitab ditulis dalam kitab Kejadian dari keturunannya Nuh. Selepas dari bencana air bah, Allah menjadikan Nuh sebagai Adam yang baru, yang darinya nanti timbul bangsa-bangsa ini berasal sampai hari ini. Dalam Kejadian pasal 10 ini dicatat secara rinci segenap keturunan Nuh yang memiliki 3 putra. Keturunan-keturunan mereka masing-masing dicatat nama-namanya, totalnya ada 70 orang. Sehingga angka 70 ini kemudian menjadi simbol keseluruhan bangsa-bangsa di dunia. Kejadian pasal 10 menulis keturunan Yafet itu ada 14 orang. Ditulis dalam Kejadian 10 ayat 2-5. Kemudian keturunan Ham ada 30, keturunan Sem ada 26. Yang total semuanya itu 70 orang. Sensus penduduk yang kedua ada juga di kitab Kejadian, yaitu ketika Israel ada di Mesir. Kejadian 46 ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang.
Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ini nama laki-lakinya saja ya. Sensus penduduk yang ketiga di masa Eksodus yaitu ketika Israel keluar dari Mesir. Ditulis dalam Keluaran 12 ayat 37, disebutkan angka bulat 600.000 laki-laki yang berjalan kaki selain anak-anak. Maka berangkatlah mereka dari Ramses ke Sukot. Jadi kalau ada 600.000 laki-laki, bayangkan di situ ini adalah sepertiga dari semuanya ya. Mungkin Musa itu bisa membawa hampir 2 juta orang keluar dari Mesir dan menuju ke padang gurun itu. Sensus ini penting untuk dicatat. Menurut catatan di Bilangan pasal 1 ayat 2 dan 3 dan 45 sampai 46, jumlah orang yang terdaftar dalam sensus yang benar-benar diadakan kira-kira 1 tahun setelah Eksodus adalah 603.550 laki-laki mulai dari yang berumur 20 tahun ke atas selain orang-orang Lewi. Ini dicatat dalam Bilangan 2 ayat 32 sampai 33. Yang berjumlah total kemudian 22.000 laki-laki mulai berumur 1 bulan ke atas. Bilangan 3 ayat 39. Sensus pada Israel ini kita akan pelajari bahwa sensus pada Israel yang mereka adalah Prince of Elohim, pangeran-pangerannya Allah, itu bukan soal angka. Kita dapat mengetahui jumlah penduduk dunia ini terupdate hari ini tanggal 20 Juni 2023 dapat dilihat melalui situs www.worldometer.info berjumlah sekitar 8 miliar lebih penduduk. Dan tentu saja ini akan terus bertambah dari hari ke hari seiring bertambahnya waktu. Dan kita akan mempelajari sensus jumlah penduduk dalam konsep Alkitab yang sungguh indah luar biasa. Bahwa Allah meminta Musa dan Israel untuk menghitungnya dengan suatu kata-kata yang khusus, yaitu mengangkat kepala. Seu et rosh. Untuk menghitung jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir. Menarik sekali untuk sensus penduduk di Israel ini tidak digunakan kata hitung, tetapi menggunakan kata seu et rosh, angkat kepala. Kenapa? Karena Israel adalah pangeran-pangerannya Tuhan. Israel adalah nama baru yang diberikan kepada Yakub. Awalan Yod untuk nama Israel itu artinya dia. Kemudian ada nomina sar. Sar itu pemimpin atau pangeran atau prince dari verba sarar yang artinya to rule, to reign, to dominate. Kata itu juga berhubungan dengan Sarah. Sarah istri Abraham yang merupakan matriarh dari Israel. Jadi Sar adalah bentuk maskulin dari Sarah. Jadi bayangkan ada Israel. Dia Sar, ya, dia adalah pangeran El Elohim. Jadi Israel itu Prince of Elohim. Dia adalah pangeran-pangerannya Allah. Bahkan Tuhan memilih seluruh putra Yakub yang berjumlah 12 itu keseluruhannya tanpa kecuali. Mereka semuanya menjadi bapak-bapak leluhur bagi Israel di dalam 12 suku mereka masing-masing. Sehingga jelas bahwa kedudukan Israel sebagai bangsa pilihan. Segulah. Dan ini sungguhlah penting. Maka setiap jiwa dari Israel itu penting di mata Allah. Dan jumlah mereka bukan sekedar angka, bukan sekedar numbers. Dalam penghitungan jumlah dari bangsa pilihannya itu, Tuhan tidak menggunakan kata hitung dalam artian numbers atau bilangan, tetapi menggunakan istilah mengangkat kepala. Ini menjadi dasar pada mindset orang Yahudi bahwa manusia itu berharga. Jumlah manusia itu tidak hanya berhubungan dengan numbers dalam artian matematis. Sebab manusia itu memiliki roh yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam sensus manusia pilihan Allah ini, istilah Alkitabiah untuk menghitungnya adalah seu et rosh. Arti harfiahnya angkat kepala. Yang secara kontekstual, idiomnya itu menghitung jumlah orang. Ada di Bilangan 1 ayat 2.
Daud menuliskan nyanyian yang indah bahwa kepala yang terangkat adalah orang-orang yang menang dalam Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kitab keempat Musa dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kitab Bemidbar. Harfiahnya di padang gurun. Ini mengambil nomina pertama dalam ayat pertama kitab ini. Bilangan 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Vayadaber Adonai El Moshe Bemidbar. Nah, ada kata Bemidbar di sini menjadi nama dari kitab bilangan. Bemidbar Sinai Beohel Moed Beechat Lakodesh Hasheni Bashana Hashenit Letsetam Meeretz Mitzrayim Lemor. Dalam bahasa Inggris, kitab bilangan ini disebut dengan Numbers. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan. Penamaan numbers atau bilangan ini mengambil istilah yang diberikan oleh para penerjemah Septuaginta, Targum Hashifim, yang menamakannya dengan arithmoi, artinya bilangan-bilangan. Dan orang-orang Yahudi Rabbinik yang berbahasa Inggris pun hari ini mereka menggunakan nama numbers ini, yang artinya orang-orang Yahudi berbahasa Inggris tidak memasalahkan itu. Namun sebenarnya kata arithmoi, bilangan-bilangan, adalah kata yang kurang tepat untuk menjadi nama dari kitab keempat Taurat itu. Sebab kitab Taurat tidak merujuk jumlah orang-orang Israel dengan kata numbers, tetapi menggunakan kata yang lebih mulia dari sekedar angka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jiwa bukan the matter of numbers, tetapi lebih kepada keberadaan manusia itu. Boleh kita katakan, kitab bilangan adalah kitab tentang sensus. Tapi sensusnya nggak pakai kata hitung, tapi seu et rosh, angkat kepala. Rabbi Jonathan Sacks berpendapat bahwa penamaan kitab Numbers atau bilangan ini sebagai nama dari kitab keempat sebenarnya kurang tepat. Sebab kata Ibrani memiliki bermacam-macam kata dalam artian to count atau menghitung. Ada lishpor, ada limnot, ada livkot, ada lakshov. Namun Alkitab bahasa Ibrani untuk kitab bilangan ini, Musa tidak pernah menggunakan istilah-istilah itu. Dan Rabbi Sak memberikan argumentasinya dengan dasar bilangan 1 ayat 2, di mana dalam naskah bahasa asli Ibraninya menggunakan ungkapan seu et rosh, yang artinya angkat kepala. Kita baca ayatnya ya. Bilangan 1 ayat 2. Hitung jumlah setiap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Bahasa Indonesianya kita menemukan kata hitung. Hitung jumlahnya. Tapi dalam bahasa aslinya nggak ada kata hitung. Ya, adanya seperti ini. Seu et rosh kol adat bene Israel. Lemispechotam, leveit avotam, bemispar, shmot kol zachar, legul gelotam. Ungkapan dalam bilangan 1 ayat 2 ini, seu et rosh, secara harfiah, angkat kepala, yang secara kontekstual artinya menghitung jumlah orang. Inilah keunikan kitab bilangan, yang nggak pernah pakai kata hitung justru. Sebab bagi Tuhan, umatnya itu bukan sekedar numbers, tapi mereka adalah pangeran-pangeran Allah yang berharga. Dari pemahaman sastra bahasa asli Ibrani ini, untuk ayat itu kita dapat mengerti. Apa sih tujuan dari sebuah sensus yang dicatat di dalam kitab suci kita ini? Bukanlah untuk menghitung saja, tapi terlebih untuk menegaskan nilai setiap individu dalam totalitas hukum Allah. Di dalam suatu komunitas masyarakat Allah yang kudus, yang sedang dibangun oleh Allah untuk menjadikan mereka sebagai bangsa
yang nantinya Sang Mesias itu akan hadir. Biasanya sensus penduduk hanya berhubungan dengan angka-angka saja, jumlah penduduk. Namun sensus biblika yang kita dapatkan di sepanjang kitab Bemidbar, kitab bilangan ini, adalah suatu penghitungan ilahi. Bahwa kepada bangsa yang masing-masing mereka itu memiliki nama, kepalanya mereka itu diperhatikan satu persatu. Allah memberikan wahyu pernyataannya melalui hukum-hukumnya yang difirmankan kepada bangsa Israel di padang gurun, Bemidbar. Jadi menurut Rabbi Jonathan Sacks, judul kitab Numbers atau bilangan adalah suatu judul yang kurang bersifat Alkitabiah. Ada juga sih di Alkitab sensus yang dalam artian statistik saja, yang dimana manusianya itu hanya dihitung secara numbers. Dan kata-kata yang digunakan ini bukan seu et rosh, tetapi limnot dari kata manah, yaitu ketika Allah mencobai Daud di dalam kesombongannya menghitung kekuatan kerajaannya. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkit pula murka Tuhan terhadap Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, di 2 Samuel ini nggak pakai kata seu et ros, tapi betul-betul menggunakan kata hitung dalam artian harfiah. Vayoshev af Adonai lecharot be Israel vayaset et David bahem lemor lek mene et Israel ve'et Yehuda. Kejadian ini terjadi pada akhir masa kekuasaan Daud, di mana Daud sedang mengenang masa-masa kejayaannya dahulu, yang membawa kerajaan-kerajaan Kanaan, Syria, Funisia dalam daerah kekuasaannya Israel. Dia bangga banget. Daud kagum, bangga diri atas prestasi-prestasinya. Sehingga ia lebih mengandalkan kekuatan senjata dan prajuritnya daripada mengandalkan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memutuskan bahwa inilah saatnya, bahwa Daud harus dibawa untuk bersujud di hadapan Tuhan dan kembali menggantungkan harapannya kepada belas kasihan Tuhan saja. Maka ia membiarkan Daud menghitung secara harfiah rakyatnya itu untuk melihat berapa banyak hal yang bisa membuatkan kehebatan kerajaan Daud ini. Karena sensus itu dilakukan untuk menonjolkan ego bangsa Israel pada pemerintah Daud, walaupun sebenarnya Yoab juga sudah menentang pelaksanaan sensus ini. Pada saat itu, Daud telah tinggi hati, sombong akibat kemenangan-kemenangan perang sebelumnya. Sehingga melalui sensus ini, Daud ingin menunjukkan kehebatannya pada masa kekuasaannya. Pada peristiwa ini, untuk sensus penduduk, Tuhan tidak menggunakan seu et rosh seperti di kitab Torah, tapi Tuhan menggunakan kata hitung secara harfiah, meneh. Ya, kata Ibrani yang digunakan itu meneh. Hitunglah dalam angka kekuatanmu. Apa hasilnya? Ya. Kekuatan Daud dalam kesombongannya itu hanya angka statistik, dan Allah tidak berkenan dengan kesombongannya itu. Lagi pula, Daud tidak melaksanakan suatu perintah yang ada pada Keluaran 30 ayat 11-15, bahwa dalam pelaksanaan sensus harus melibatkan satu tatanan Torah, yaitu melakukan kolekte uang perak setengah shekel. Kalau tidak, akan ada tulah di antara mereka. Nah, segera setelah jumlah rakyatnya diketahui oleh Daud dari sensus untuk kesombongannya itu, yang tanpa melibatkan uang setengah shekel, kemudian Tuhan menghukum mereka dengan bencana penyakit sampar yang memusnahkan sebagian besar rakyat Israel yang jumlahnya itu sekitar 70.000. Ini dicatat dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Dan bersamaan dengan itu, angka statistik kekuatan Daud ini hancur berantakan. Meski pahit, kita melihat suatu proses akhir yang baik.
Israel dihukum karena kesalahan-kesalahan mereka. Daud pun juga menyesal atas dosanya. Akhirnya terjadi pertobatan nasional, kemudian ada rencana Bait Allah didirikan dan dilaksanakan pada zaman Raja Salomo. Allah dapat mengangkat kepala kita, seu et rosh. Bahkan jiwa-jiwa kita ini berharga di matanya. Kita diperhitungkannya sebagai anak-anaknya. Namun dalam perlawanan kepada hukumnya, atas kesombongan manusia di matanya, yang dimana manusia itu hanya sekedar jumlah statistik, mereka segera lenyap oleh penyakit sampar itu, bahkan yang mati di zaman Daud ini 70.000 jiwa. Nah, untuk konteks hari ini, berapa sih angka yang kamu punya? Berapa sih cabang jumlah gereja yang menyebar di seluruh dunia dan luar negeri atas namamu? Berapa sih jumlah jemaat yang kamu punya? Mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan? Berapa rekening uang bank yang kamu punya? Berapa jumlah pabrik? Berapa jumlah jenis usaha yang kamu punya? Semua itu hanya ukuran angka untuk kesombongan. Ingat, Daud pernah melakukan itu. Tuhan menghardiknya dengan penyakit sampar. Tuhan menempatkan umatnya bukan sekedar bukan sekedar angka, tetapi seu et rosh, mengangkat kepala kita sebagai golongan orang-orang yang diangkatnya, dimuliakannya menjadi warga kerajaan surga. Dari pemahaman ini pun saya tergugah untuk memperlakukan orang-orang yang masuk di kelas saya untuk belajar bersama. Mereka bukan murid saya. Mereka bukan jumlah murid saya. Mereka bukan jumlah subscriber saya. Mereka adalah pangeran-pangeran Allah yang rindu belajar. Sehingga mereka adalah VIP saya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama mengenai sejarah pemberian kolekte. Mahatsit hashekel hakidusha. The Holy Half Shekel. Sejarah mengenai uang setengah shikal kudus. Keluaran 30 ayat 11-15. Ayatnya panjang, tapi harus kita baca semuanya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu itu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya. Dan ayat inilah yang tadi dilanggar oleh Daud. Ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang-orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya jangan mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu. Jadi ini sama rata. Mau kaya, mau miskin, semuanya harus memberikan kolekte setengah shikal. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Pada pembacaan Torah, para Syatitisha, Tuhan memerintahkan Bani Israel untuk melakukan sensus dengan mengumpulkan uang setengah shikal perak dari setiap laki-laki yang berusia di atas 20 tahun. Jadi itulah sistem sensus penduduk di Israel kuno dengan cara memberikan setengah shikal. Setiap tahun, setiap laki-laki berusia di atas 20 tahun diwajibkan memberikan persembahan wajib setengah shikal secara sama rata. Terlepas dari status kekayaan mereka, jumlah yang sama setengah shikal diberikan oleh setiap orang.
Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menghitung orang-orang Israel ini. Nah, sensus pada zaman Exodus adalah media yang dipakai untuk mengetahui berapa banyak orang Israel yang memenuhi syarat untuk berperang. Dan kemudian bagaimana nanti tanah perjanjian di Israel itu akan dibagikan pada zamannya Joshua. Nah, ini oleh-oleh saya dari Israel pada bulan April yang lalu. Ternyata masih banyak hal yang belum saya ketahui. Di Yerusalem, saya bertemu dengan Profesor Isaac Mosesen, dan dia bercerita tentang jenis kolekte uang setengah shikal ini. Nilai-nilainya secara filosofis masih dipertahankan di Israel sebagai suatu simbol hati yang mau berbagi rezeki bagi sesamanya. Dalam Yudaisme modern, mereka melihat kolekte koin peringatan setengah shikal ini sebagai sumber penebusan dan perlindungan spiritual dari banyak hal, terutama jika itu terjadi pada mereka yang kurang beruntung, orang-orang miskin. Jadi nilai memberikan setengah shikal koin Israel mungkin hari ini bernilai sekitar 12 US dollar atau 8 US dollar sekitar itu. Dan saya turut juga pada saat itu memberikan kolekte itu untuk turut menghayati bahwa kita cuman setengah nafas atau setengah jiwa atau cuman separuh jiwa, dan kita hanya separuh tanpa kehadiran orang-orang yang lain. Orang-orang Israel masih menerapkan sistem pemberian kolekte sedekah ini dalam bentuk aksi sosial dan pemberian uang. Bahkan ada 8 tingkatan sedekah atau charity yang mereka hendak ingin mencapai untuk memberikannya pada sesamanya manusia, dan ini termasuk pengamalan tikkun ha'olam, repairing the world. Sebab Tuhan melihat pengabaian orang miskin sebagai suatu pelanggaran yang berat. Contoh, kalau ada bos mengabaikan gaji pegawai dan kesejahteraan pegawainya sendiri, bagaimana dia bisa bicara mengenai sedekah yang lebih besar? Orang-orang di sekitar kita adalah objek sedekah kita. Jika kepada pegawai saja orang itu abai, mustahil dia bisa berbuat sedekah yang lebih besar kecuali untuk ria, untuk dilihat orang, supaya wow gitu. Bagaimanapun soal sedekah, Tuhan melihat hati. CCTV-nya Tuhan itu nggak pernah mati dan tidak akan luput dari perhatiannya kapanpun, dimanapun. Sensus penduduk di masa lalu Israel bisa disamakan dengan sensus modern kita hari ini pada setiap negara. Suku demi suku, setiap kepala rumah tangga muncul satu persatu di hadapan Musa untuk dihitung. Setiap orang di Israel itu dihitung bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai komponen yang penting dari keseluruhan pembeda yang lebih besar. Salah satu alasan sensus adalah agar setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari perhatian yang diberikan oleh para pemimpin Israel, yaitu Musa dan Harun. Dengan demikian, karakteristik sensus di Israel ini mempengaruhi masyarakat yang jauh lebih besar dari sekedar konten dalam artian aktual jumlah. Setiap orang secara ilahi diberkati secara sifat. Mereka itu memiliki anugerah dari Allah dengan talenta-talenta mereka masing-masing. Dan mereka itu semuanya memiliki peran yang penting untuk pembangunan bangsa dalam skala yang lebih luas. Pemberian sedekah setengah shikal, mahatsit hashekel hakedusha, sebagai peringatan bahwa kita hanya separuh orang tanpa kehadiran orang lain. Sebagai manusia, kita semua ingin dan membutuhkan bahwa kita ini dihargai, bukan? Kita tidak ingin merasa terisolasi atau terpinggirkan dari masyarakat, dari keluarga, atau bahkan teman kita. Sebab semuanya itu tentu menyakitkan. Ketika di antara kita mulai menutup diri, Tuhan memberikan pengajaran kepada Israel bahwa setiap dari mereka hanya separuh orang
tanpa kehadiran orang lain. Dari situlah Tuhan menentukan suatu bentuk persembahan kolekte setengah shikal. Untuk kita pahami dari hari ke hari, tahun ke tahun bahwa setiap orang akan membutuhkan orang lain. Kebiasaan yang dimulai di padang gurun ini kemudian diteruskan sampai ketika orang-orang Israel memiliki bait Allah di Yerusalem. Jadi perhatikan bahwa ketika pemimpin Israel melaksanakan sensus dengan pendaftaran mereka, harus disertai dengan suatu tebusan. Apa tebusannya? Setengah shekel. Supaya jangan ada wabah yang menimpa mereka ketika mereka mengadakan sensus. Keluaran 30 ayat 12. Dalam 2 Samuel pasal 24 dan 1 Tawarik pasal 21, tatanan ini dilanggar oleh Daud. Daud melupakan ketentuan ini dan menghitung orang Yahudi secara langsung. Dan itu mengakibatkan tulah atau wabah yang menewaskan 70.000 orang Israel. Kemudian Daud bertobat atas kesombongannya. Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban pendamaian. Tuhan kemudian menerima permohonan Daud, Tuhan mengabulkan doa Daud, dan berakhirlah wabah itu. Nanti Anda baca seluruhnya dalam 2 Samuel pasal 24. Jadi dari sinilah kita belajar tentang harmoni kehidupan dimulai dari kita masing-masing. Adalah suatu fakta bahwa Tuhan ingin keberadaan umatnya diperhitungkan. Hal itu harus benar-benar ditanamkan di dalam suatu tindakan agar kita semua paham, mengerti, dan selalu mengingat bahwa di dalam diri kita harus memiliki harga diri. Dan setiap kita memiliki pengaruh untuk tujuan bersama. Sama seperti setiap not dalam suatu lagu, dalam suatu partitur musik memiliki waktu dan tujuan yang ditentukan. Demikian pula setiap orang memainkan perannya yang penting dalam suatu simfoni dunia yang digubah oleh Tuhan. Masing-masing kita hanya sekuat individu, keluarga, dan komunitas yang bersama-sama nanti membentuk suatu keseluruhan kekuatan masyarakat secara kolektif. Dan dari latar belakang ini, Tuhan membentuk suatu kolekte yang hanya sebesar setengah shikal. Yang mengingatkan kepada kita cuma separuh jiwa tanpa kehadiran orang lain. Setengah shikal yang kudus ini diterapkan baik untuk orang kaya maupun orang miskin. Yang kaya nggak boleh memberi lebih, yang miskin nggak boleh memberi kurang. Semuanya sama rata, mempersembahkan setengah shikal. Sebagai pengingat bahwa tidak ada manusia yang lengkap hidup sendirian. Kita harus bersatu mencapai persatuan dengan bekerja sama untuk perbaikan yang lebih besar. Dan inilah pemahaman su'u et rosh. Angkatlah kepalamu. Mau miskin, mau kaya, semuanya setengah shikal. Bahwa perhitungan itu dimaksudkan untuk mengangkat kita masing-masing, untuk memberi nilai lebih kepada sesamanya. Setengah shikal, bersatu menjadi satu keutuhan yang membentuk kita semua pada suatu kekuatan di dalam kebersamaan. Kita pun harus selalu menyampaikan kepada orang lain bahwa kita harus menghargai kontribusi mereka, memvalidasi martabat mereka yang setara dengan kita. Bukan hanya yang memberitakan firman lebih tinggi nilainya, atau yang menyanyi lebih tinggi nilainya. Setiap orang di dalam setiap komunitas kita, mereka berharga separuh. Dan separuh dengan separuh berpadu menjadi satu kesatuan kekuatan yang utuh. Nggak ada satu orang yang dianaktirikan, nggak ada satu orang yang dikecualikan. Semua mereka disertakan di dalam suatu kegiatan. Kita adalah sekumpulan organisasi, sekumpulan suku, sekumpulan penyuka hobi tertentu, sekumpulan jemaat, dan lebih luas lagi, sekumpulan bangsa.
dan lebih luas lagi sekumpulan umat manusia di dunia. Namun setiap kita adalah separuh jiwa saja tanpa kehadiran orang lain. Kita harus mengangkat kepala kita sendiri di atas keberagaman kawanan manusia di sekitar kita. Seu et rosh, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, umat kepunyaan Allah, am segula. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, am segula, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus dalam ayat ini merujuk kepada orang-orang yang percaya bangsa pilihan. Dan kita diperhitungkan sebagai warga negara kerajaan surga. Dan bayangkan nanti di Yerusalem baru, di langit baru dan bumi yang baru, Tuhan kita mengulang perintah kepada Musa. Seu et rosh, angkat kepalamu. Maka saya dan Anda akan mengatakan, Hineni, ini aku Tuhan. Maka ingatlah bahwa manusia diciptakan untuk selalu membentuk komunitas. Mulai dari yang paling mula, keluarga. Dari keluarga, lahir suku-suku, lahir komunitas, lahirlah bangsa. Kita hanya separuh orang tanpa sesama kita. Aku butuh dia, dia butuh aku. Aku tanpa kamu, aku masih separuh orang saja. Kita butuh mereka, mereka butuh kita. Kita cuma separuh jiwa, cuma separuh orang tanpa kehadiran orang-orang lainnya. Jadilah demikian, manusia memang dibentuk untuk hidup bersama. Sebagai penutup, kita akan baca ayat ini. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shir hama'alot le David, hineh matov umah naim, shefet achim gam yachat. Bersyukurlah dan nikmati kehidupan kita dalam kebersamaan. Dari orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga kita, saudara-saudara kita, di dalam iman, di dalam Yesus Kristus yang berdiam bersama dengan rukun. Beshem ha'af, ve'haben, ve'ruach hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.
Bapa